wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Subhanallah. Wala rabbi sholli sadri. Wala al-malif mutajiddin Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman ustadz-ustadz tadi yang sudah membaca dari berbagai syarah. Alhamdulillah kita baru masuk ke juz 2 ya. Ini sudah lebih kurang kita 10 tahun ngaji ini. 1 dekade ya. Bukan masa yang sebentar, ngaji 10 tahun itu ya. Namun demikian, mari kita mulai awal juz kedua ini dengan mengutip bahagian terakhir dari juz yang pertama atau hikmah yang terakhir dari juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ulas sataro anwaros saroir bikasa ifiz zawahir, semata-mata ijlalan laha antubzala biwujudil izhari wa ayyunada alaiha bilisanil ishtihari. Jadi pada hikmah terakhir, pada aforisma terakhir dari juz 1 kita membaca, yakni memang sengaja Allah merahasiakan para kekasihnya, para walinya itu semata-mata karena rahmatnya, cinta kasihnya kepada kita orang awam ini. Allah tutupi dengan kasaifuz zawahir, aktivitas rutinitas keseharian. Ya makan, minum, bekerja, dan apa Heri? Menikah. Itu dia. Ya sebagaimana kita lah, tidak ada bedanya. Supaya si wali tadi kelak tidak direndahkan atau disepelekan. Tolong dibuang guys. Baik, pada kesempatan ini subhana ini kita cara membacanya sudah kita singgung tadi malam, kita menganalisis teksnya ya. Subhanallah, cara membacanya demikian. Maha suci Allah, artinya ini peristiwa istimewa, peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang betul-betul perbuatan Allah ya, perbuatan Allah yang luar biasa. Sama dengan kita membaca surat Isra ayat 1, yakni subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Memperjalankan lailan. Kalau ada lailan tanwin itu maknanya banyak ya. Salah satunya sedikit. Makna yang lain adalah agung. Itu pasti peristiwa yang agung. Nah, hikmah ini dimulai dengan subhanallah. Maha suci ia subhanahu wa ta'ala. Artinya peristiwa ini, momen ini, adanya Allah tidak memberikan bukti-bukti konkret, kriteria tertentu, atau bagus tadi bahasanya Ustadz Nafis itu standar ya, yang baku untuk mengenal wali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man lam yaj'alid dalila ala auliyaihi. Maha suci Allah. Artinya ini peristiwa yang mengagumkan, yang istimewa ya. Yang mana dia manzat lam yaj'al, yang tidak menjadikan ia, Allah itu, ini berarti tidak sedang dan akan terus begitu. Hal mustakbal, progresif dan future ya. Ala auliyai, terhadap para kekasihnya kemarin sudah disinggung, wali ini kan siwat mubalaghah, superlatif, sangat ya. Jadi wali, orang yang kekasih Allah yang senantiasa dilindungi atau dirahasiakan. Illa min haitsud dalilu alaihi, kecuali dari sisi dalil itu sendiri. Saya memaknai alaihi tidak langsung ke Allah ya, tapi nanti arahnya ke sana. Kecuali si wali itu adalah bukti itu sendiri. Sama dengan tidak ada Tuhan, ya kecuali Allah. Berarti kalau tidak ada Tuhan, berarti Allah tidak ada. Tidak. Memang hanya Allah semata-mata. Ya maknanya begitu. Tuhan itu hanya Allah, gampangnya begitu. Dalil itu hanya wali, tapi kalimat ini agak membahayakan bagi sementara pengkaji, bagi pemula ya. Ya dalilnya Allah itu hanya wali, nah itu kan agak aneh nanti, agak bahkan beberapa membahayakan. Loh, kalau kita bagaimana Pak? Makanya Imam Az-Zarruq dan maupun Imam Al-Ghazali itu memberi standar
Sangat konkret. Ini sebenarnya pernyataan Imam Asy-Syafi'i sumbernya ya. Wali itu ya ahli syariat. Kalau ahli fikih tidak disebut wali, ya tidak ada wali lagi. Nah itu dia. Artinya orang yang iltizamus sunnah bisidqi, seperti kata Imam Az-Zarruq kemarin. Nomor satu apa? Itsarul haq. Dia lebih mengutamakan, memprioritaskan Tuhan. Kemudian i'radun anil khalq. Dia mengabaikan atau menjauh dari makhluk ya, karena ia menomorsatukan Allah dalam seluruh hidupnya. Yang ketiga adalah dia konsisten, iltizam, berkomitmen ya. Konsisten bisunnah iltizamus sidqi, iltizamus sunnah bisidqi. Dia konsisten menjalankan syariat. Dan ini kita setujui ya standar umum ini, oleh karena banyak ya kajian dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kelak banyak dikritik oleh golongan-golongan pemurnian Islam, sebut saja Wahaboyah atau Mutamaslif, gerakan salaf palsu itu loh yang wali-wali itu katanya. Nemu orang telanjang nanti wali, nemu apa nanti wali. Nah, begitu-begitu. Makanya padahal itu sedikit ya. Maha suci Allah yang tidak menjadikan bukti tertentu, bukti otentik atau kriteria khusus terhadap para kekasihnya, kecuali ialah bukti itu sendiri. Jadi si wali itu menjadi bukti kelak alaihi untuk menuju ke hadiratnya atau wusul ke Allah, mengenal Allah itu. Atau kalau bingung boleh dibaca dari hikmah di bawahnya atau hikmah penggalan hikmahnya, buntutnya. Jadi subhanalam yusil ilahi, begitu. Maha suci Allah yang tidak mempertemukan kita ilahim kepada para ulia illa man aroda yusilahu ilahi, kecuali orang-orang tertentu, kalangan tertentu. Kenapa ini sulit? Nah, ini ada ulasan. Ini ulasannya Imam Imam Ibnu Abbad Ar-Rondi, ini menarik di tengah ya, tapi nanti kita singgung sedikit. Mungkin sebagian sudah dibacakan oleh ustaz-ustaz tadi ya. Nah, ini menarik dipilih oleh Imam Asy-Syarqawi ya, karena perspektifnya 3 matra sekaligus, yakni Islam, iman, dan ihsan. Subhana man lam yaj'alid dalil ay al-ihtida wal wusul wal istidlal. Kalau tidak ada dalil spesifik, bukti otentik tertentu, maka al-ihtida, cara dalam aspek mengenal, dan kelak mengambil simpulan bahwa A atau orang tertentu inisial A adalah wali, ya tidak bisa ditempuh itu. Ala uliyaihi ya. Illa min haitsu ay min jihadid dalil. Kecuali dari perspektif, dari sisi ia adalah dalil itu sendiri, alaihi untuk mengenal Allah. Ay innahu mumathilun lidzalika. Seolah-olah mengenal wali itu ya mengenal Allah itu sendiri. Sama dengan mengenalnya. Fakama, ini penjelasannya, fakama annallaha muhtajabun. Maka sebagaimana Allah seolah-olah terhijab, seolah-olah terhalang. Ini lebih tepatnya Allah menjadikan hijab ya. Karena kalau Allah terhijab, ia kelak lebih besar. Hijab itu lebih besar dari dia, dari Allah itu. Seolah-olah Allah terhijabil akwani dengan alam raya ini anil makhlukin, untuk diakses, untuk dikenal seluruh makhluk. Fahtida'uhum ilahi wa wusuluhum ila ma'rifatihim amrun nasir. Ya maka mengenal Allah atau mengenal wali, ya itu sesuatu yang sulit, sama saja. Meskipun kelak mengenal wali lebih sulit ya. Kenapa? Ya buktinya banyak kok. Dari berapa ini sekarang? 7 miliar lebih ya umat manusia ini. 7, lah ya. Berapa yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Itu sangat sedikit. Padahal bukti tentang dia sangat benderang, sangat nyata. Tapi kok kenapa tidak semuanya? Nah itu dia. Nah maka kalimat ini subhana ya. Matahari sedemikian terang, maka di pertemuan yang lalu hijab itu ada gelap, itu jelas ya kalau gelap ya. Tapi ada hijab yang lain, yakni terang atau nur. Saya terhalang oleh kegelapan, jelas itu. Tapi terhalang oleh cahaya. Betapa banyak orang yang berpengetahuan, malah berpendidikan tinggi, justru alih-alih dia sampai kepada Allah malah terhijab. Jangankan sampai, jangankan usul, alih-alih mengenal, malah yang bersangkutan ya, na'udzubillah terhijab. Dan ini banyak sekali bukti ini. Akan hal ini banyak sekali. Meskipun ini tidak boleh kita jadikan pembenaran ya. Alah kamu nanti belajar pinter juga tidak kenal Allah. Itu keliru itu. Karena belajar ini wajib.
Kemudian amrun asir, sesuatu yang sulit. Yata'ajjabu minhu, mengherankan minhu dari amar. Ini sesuatu yang mengherankan. Ini sesuatu yang ironi. Sesuatu yang menakjubkan tapi ya ironi. Aneh ya, kira-kira seperti itu. Fa idza hasala dzalika li ahadin kana min hatan nazimatan wa minnatan jasimatan. Maka bila mana Allah membuka akses ala dzalika untuk mengenal tadi itu li ahadin pada seorang, itu tentu anugerah istimewa. Itu pemberian agung dan anugerah yang istimewa. Wa minnatan jasimatan. Maka sehingga yaskuruhu alaiha, selayaknya bersyukur ia ahad tadihu kepada Allah alaiha perihal minnah atau anugerah tadi itu. Kadzalikal wali, demikian pula wali mustatarun. Jadi Allah itu menggunakan redaksi muhtajab, ini mustatar. Ini hanya teman-teman supaya yang baru belajar baca kitab di sini supaya ya memperhatikan teksnya ya. Ini mastur ya, kemarin sudah, jangan diteruskan. Nah, mastur itu apa? Nggak paham. Lalu oleh Dita ditambahkan basi, Pak. Nah, boleh untuk dia. Bikasa ifidz zawahir, dengan pekatnya, dengan masifnya selubung-selubung lahiriah. Apa itu minas sonai? Ya bekerja, beraktivitas. Mungkin bekerja sonai ini bisa di mana industri ya. Mungkin kerja di pabrik, kerja di tempat-tempat kerajinan, pertukangan dan seterusnya ya. Ya skill-skill inilah. Minas sonail khosisa. Aktivitas atau rutinitas keseharian misalnya ya bekerja. Wama yata'atahu min, dan segala apa, ini penjelasan dari katsaif dzawahir yakni sonai dan yata'atahu. Yakni apa yang dibiasakannya, yang dijadikannya sebagai rutinitas min makulin wa masyrubin wa ghairihima. Yakni makan, minum dan merokok ya wa ghairihima, ini salah satunya. Fayakunu lihtida'u ilaihi wal wusulu ila ma'rifatihi amron nasiron. Maka ya tak ubahnya mengenal Allah karena memang wali itu adalah ad-dalil itu sendiri. Allah menjadikan ia sebagai ad-dalil, dalil spesifik. Kalau di tengah itu dikatakan atau di syarah yang lain dikatakan, oh ya di tengah ada sedikit. Ini dia mungkin ke teman-teman. Nah ini ada ya kalian ya. Nah kita loncat ke situ sedikit. Kok sulit sih, kenapa? Ini dia. Qala fi lataifil minan ya. Beliau berkata dalam lataifil minan. Fal auliya Allah maka ada fal auliya fa Allah maka adapun para kasih Allah itu ahluka fil iwa. Ada seperti orang yang penghuni gua di dalam tanah. Yang mana gua itu iwa. Iwa ini tempat berlindung. Seperti orang yang bersembunyi di dalam bunker, kira-kira seperti itu. Bahasa kalian bunker ya tulisannya. Tempat persembunyian dalam perang, pasti sangat rahasia itu. Faqaliluman, maka sedikit sekali, teramat sedikit orang yang ya'rifahum, ay ya'rifuhum. Nah ini sama persis ini nanti nih. Saya teruskan saja. Waqad sami itu saya mendengar dari Ibnu Abbas Al-Mursi ya, dari gurunya beliau ya, radhiyallahu an, yaqulu, yakni syaihu, guru beliau sendiri ya. Mursi ini Murcia, Spanyol sekarang. Radhiyallahu an, ma'rifatul wali asawin ma'rifatillahi, mengenal wali lebih sulit. Fa innallaha ma'rufun bikamali wa jamalihi, sama ini wa hatta mata, maka kapan? Bilakah? Kapankah? Ta'rifu makhluqan mislaka, engkau mengenal makhluk sebagaimana dirimu dari bangsamu sendiri, yakul kama takul wa yashrab kama tashrab. Makan minum sebagaimana layaknya kalian. Qala fi wa idza aradallahu ta'ala ayyu'arrifaka biwaliyin min auliyaihi tawa'anka. Kalau Allah melipat darimu atau menutupi darimu ya, menutupi wujud basyariahnya wali dengan membuka pandanganmu. Wa asyhadaka biwujudi hususiyati, engkau akan melihat hususiyahnya, kewaliannya. Oke, kita kembali lagi keluar. Fa yakunu lihtida'u ilaihi wal wusul ila ma'rifati amrun asiron, sama dengan Allah ya. Tahu sampai atau maknanya mengenal itu sama-sama sulit. Ya ta'jabun, dan ini mengherankan. Fa idza hasala dzalika li ahadin kana min hatan azimatan. Sama ya, kalau orang mampu mengenal dan apalagi semoga kita semua usul kepada Allah, itu anugerah yang sangat istimewa. Kalau kita sudah dibimbing oleh Nabi dan para penerusnya.
Maka itu sebentuk anugerah pemberian istimewa, anugerah agung pemberian istimewa, yashkuru wa alaiha, yang layak kita syukuri ya oleh ahad. Ya maknanya kita alaiha kepada anugerah itu. Nah simpulannya begini, walhasil annal wusula ila ma'rifatillahi ta'ala al-khoso, ya mengenal Allah, ya wusul untuk ma'rifatullah ya secara khusus, ainayatun minallahi ta'ala, ini bentuk pertolongan anugerah pemberian Allah Ta'ala. Catatannya ini digarisbawahi, la bitolabin wala bisababin, bukan karena usahanya sendiri, bukan juga karena sebab eksternal. Ya memang anugerah Allah itu. Mungkin orang ini dibimbing guru, sama dengan kita belajar di sekolah, di kampus, kita akan guru mengajarkan ABCD, rumus-rumus apa fisika dan seterusnya. Tapi ketahuilah bukan guru yang membuat murid tadi pintar. Memang inayatullah itu. Maka kalau kita guru tidak boleh kecewa kalau muridnya melakukan A tidak sesuai dengan harapannya. Ya mungkin di sini Gus Munib lah ya, guru atau ustadz di sini ya, yang mengajar di tempat lain mungkin. Kita tidak boleh kecewa kalau murid ini tidak sesuai harapan kita. Karena tugas kita menyampaikan, itu sama dengan persis tugasnya para nabi itu. Wa ma ala rasulina illal balagh. Nah itu dia. Ya tugas nabi hanya menyampaikan saja, tabligh saja. Maka kalau ada orang menyalahkaprahi dirinya seolah-olah nabi, tugas saya mengislamkan, itu salah besar. Buktinya nabi, kalau tugas para nabi mengislamkan, ya banyak diantara mereka gagal, termasuk nabi kita sendiri ya. Tapi kalau tugasnya menyampaikan, purnalah tugas mereka. Sudah selesai tugas mereka itu. Karena menyampaikan. Apa betul nabi tidak bisa memberi syafaat para nabi? Bisa menolong ya. Tapi Allah sudah ngasih bukti-bukti konkret. Para nabi ini ada yang istrinya, anaknya, ya putranya, ada yang pamannya dan lain-lain. Apakah nabi gagal? Tidak, karena tugasnya tabligh saja. Para rasul itu menyampaikan. Bagaimana itu? Arsala anbiya dzawi fatona ya bisidqi wa tablighi wal amanah. Begitu sudah disampaikan, iya sudah. Sehingga nabi tidak, beliau ya sallallahu alaihi wasallam tidak kecewa berlarut-larut manakala pamannya. Bayangkan Abu Jahal itu didoakan nabi. Apa Islam dia? Tidak. Begitu pula paman beliau dalam riwayat yang sahih yang jumhur adalah Abu Thalib, meskipun dalam tradisi Syiah tidak katanya. Ya, kita menghormati apa keyakinan mereka ya, pendapat mereka. Sampai kalau sulit mengatakan Muhammadur Rasulullah, katakan saja la ilaha illallah, tetap tidak mau itu Abu Jahal itu. Juga Abu Lahab ya. Sampai standar Nabi ini diturunkan. Tidak usah Muhammadur Rasulullah, tidak apa-apa. La ilaha illallah saja, tidak mau mereka itu. Ya entah gengsi atau apa ya, yang jelas malah kita yang bukan siapa-siapa, yang jauh secara jarak, tahun dan seterusnya, malah kita Allah percayakan iman itu kepada kita. Ini kan anugerah istimewa ini. Bagaimana kita membalas Nabi itu kan ya? Ya minimal sekali seumur hidup berterima kasih dengan bersolawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kemudian wa kadzalikal wali bal ma'rifatuhu as'ab. Demikianlah wali. Saya ulas sedikit di sini sebagai tambahan. Saya kira mungkin tadi sudah disinggung ya sebelum saya datang. Kita akan menggunakan dua pendekatan. Pertama begini, pendekatan sosiologis antropologis oleh karena kita manusia. Jadi setiap orang istimewa Allah kasih tanda-tanda ciri-ciri. Tetapi begini, siapa yang bisa mengakses ciri-ciri itu, tanda-tanda itu? Tentu tidak semua orang. Jadi sama dengan membaca Quran saja itu teka-teki. Memang misterius sekali ya. Sama dengan Nabi Zakaria, kemarin kita sudah singgung ngaji ya, itu ngaji tafsir sore itu. Nanti Allah akan Allah memberi kabar gembira kepadamu, engkau akan dianugerahi seorang anak. Loh, bagaimana mungkin saya punya anak? Qad balaghoniyal kibar. Saya tua. Di sisi lain wa mar'ati akhir. Beliau salahkan dirinya sendiri ya. Ini akhlaknya Nabi Agung bernama Zakaria alaihissalam. Seharusnya begitu memimpin, jangan langsung nyalahkan istri atau murid, nyalahkan bawahan, salahkan dirinya sendiri. Padahal Nabi ini istimewa. Nabi ini pasti sempurna jasmani rohani. Tidak ada yang mandul, itu gampangnya begitu. Tidak ada yang punya kelainan seksual. Kalau istrinya belum tentu. Tapi perhatikan kalimatnya, qad balaghoniyal kibar. Saya sudah tua.
tua itu mendatangi saya. Lagi pula istri saya mandul, itu dia. Tapi Allah nanti akan ngasih kabar gembira bahwa anak kamu nanti akan dikasih putra seorang bernama Yahya, maknanya hidup. Bagaimana nasibnya Nabi Yahya? Nanti ada 2 surat di Quran itu menyatakan, jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah mati, bal ahyaun. Ternyata nasibnya Nabi Yahya nanti meninggal fisabilillah atau syahid. Nah, itu kan misteri itu. Bagaimana membaca teks A, ayat A, kok kesimpulannya ada di ayat B? Ini kan ad-dalil, dalil spesifik, ada al-ta'rifnya itu. Bisa diakses oleh kalangan tertentu, yakni man aradallah, itu saja. Orang yang khusus dikendaki oleh Tuhan. Bisa kita menempuh itu? Ya bisa, dengan ilmu, dengan belajar. Atau tadi sudah disinggung bahasanya futuh ya. Futuh itu kalau mau gampang maknanya 3. Kita belajar sedikit karena ikhlas, karena berharap mardotillah, dibimbing oleh guru yang ikhlas dan seterusnya. Kita belajar sedikit tapi manfaatnya banyak. Pada aspek manfaat. Sorry, itu yang kedua. Yang pertama begini. Yakni kita belajar 1 atau 2, tapi pemahaman kita 3, 4, 6. Sampai tak terbatas. Itu futuh itu. Pada aspek pemahaman. Yang kedua pada aspek manfaat. Yang ketiga pada aspek nanti wusul ke Allah. Itu dia. Pada aspek ini mengantarkan kita menuju keselamatan atau enggak. Nah makanya jangan, tidak bisa dipisah ya, pemahaman Islam, iman dan ihsan itu. Bagaimana la tahsabanna alladzina jangan kau kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwat, bal ahyaun. Berarti kelak nasibnya Nabi Nabi Yahya itu ya wafat ya, fisabilillah atau mati syahid. Berdasarkan rumus tadi itu ya. Tapi ini kan satu proses yang panjang, tidak melulu hanya pintar baca, mengutip tafsir apa dan seterusnya. Tapi juga kesan-kesan tadi itu bisa kita dapati dari para sahabat atau dan seterusnya. Nah itu dia. Nah futuh. Ini diharapkan oleh para santri ya. Allah muftah lana, begitu-begitu ya futuh itu. Ya makna harfiah dibuka atau menang. Mungkin pemahaman kita yang disampaikan oleh guru atau kita mengasihnya sedikit, tapi kelak dengan cara mengajar. Nah itu dia. Allah bukakan pemahaman yang jauh lebih banyak. 2, belajar 2, tapi kelak gara-gara Allah kasih futuh jadi 6. Kemudian mungkin ilmunya sedikit, tapi kelak manfaatnya besar sekali. Betapa banyak orang pinter, alim, tapi tidak ada manfaat itu. Atau dengan ilmu yang sedikit tadi, mungkin hanya tahu tafsir Baqarah, tafsir Fatihah, tafsir surat atau tahu sedikit saja, tapi dari sana mengantarkan kita menuju Allah nanti. Nah itu yang istimewa itu kan. Oke, itu secara singkat futuh ya tadi. Baik, kemudian begini. As'abu min ma'rifatillah, jauh lebih sulit daripada mengenal Allah, li'annahu ta'ala ma'rufun bikamalihi. Lu mengenal Allah ini kan sudah sulit, tapi jauh lebih sulit mengenal wali. Kenapa? Allah bisa dikenali dengan kesempurnaannya, keindahannya. Wal wali misluka. Wali itu ya sebagaimana kita, ya'kulu kama ta'kulu wa yashrabu kama tashrab. Makan minum sebagaimana kita, bekerja, beraktivitas ya, punya rutinitas bekerja dan lain-lain. Namun demikian, ini menariknya, kabar gembiranya, fa idza aradallahu ta'ala ay yu'arrifaka biwaliyin. Namun demikian, manakala Allah menghendakimu untuk memperkenalkan ya kepada seorang wali atau kekasihnya atau rahasianya, min auliyaihi, dari para kekasihnya itu, litantafa'a bihi, agar engkau memperoleh manfaat, belajar, memohon bimbingan, memohon doa dan lain-lain. Tawa angka wujuda basyariyatihi, Allah singkapkan bagimu. Allah tawa ini melipat ya. Was-samawatu matwiyatun biyaminihi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was-samawatu matwiyatun, dilipat ya. Allah singkapkan wujud basyariyah. Sisi kemanusiaannya, wa asyhadaka, Allah tampakkan kepadamu, yakni identitas si wali tadi, wujud khususiyati, yakni identitas kewaliannya. Walam yusililaihim, dan tidak mengenal mereka, ayya'rifa bihim, mengenal mereka, wa yajma' alaihim, dan hidup bersama mereka, di tengah-tengah mereka, illa man arada ayyuwassilahu, kecuali orang-orang tertentu yang Allah kehendaki untuk yuwassila, untuk memperkenalkan kepadanya. Wa dzalika li'annahum ahbabu, karena zalika, adapun hal itu,
Allah sembunyikan atau Allah rahasiakan, Allah singkapkan sedikit, kemudian Allah perkenalkan kepada kalangan tertentu. Karena mereka aulia itu ahbabuhu, para kekasihnya. Fayugharu alaihim. Apa artinya tadi malam, Burhan? Ini bisa ghoro. Ya ghoro atau ghoro, ya ghiru. Dif, apa dif? Tadi malam dif. Apa? Nah ini dia. Ini seperti di kalimatnya Imam Busiri ya. Seperti lelaki pencemburu. Kalau para kekasihnya ini malah kumpul dengan orang kebanyakan, Allah cemburu kepada mereka. Ayyajma alaihim, untuk mengumpulkan atau mengumpulkan mereka, ghairu ahbabihi, para kekasih tadi, ghairu ahbabihi dengan non kekasihnya, dengan selain kekasihnya, selain para kekasihnya. Wa hadza li ba'dil auliya. Wa hadza, adapun ini Allah singkapkan tadi ya hanya kepada sebagian kecil wali saja. Tidak semua ya Allah singkapkan ini. Nah itu loh ya. Allah itu menyebut dirinya wali. Tapi Allah tidak menyebut dirinya nabi. Betul ya? Jadi betul memang rahasia wali ini. Makanya benarlah kalau ada pendapat siapa Nabi Khidir alaihissalam wali. Dalam konteks ini ya. Ada di Ihya itu ada begini cerita. Jadi setiap ada orang punya ruang, punya akses untuk menduduki jabatan tertentu, tapi ia menahan diri khawatir tergelincir. Allah pamerkan kepada para malaikat itu. Setiap ada seseorang punya kesempatan untuk makan banyak, memiliki pola hidup yang istimewa, yang mewah lah, tapi ia menahan diri, maka Allah pamerkan kekasihnya tadi itu, orang tertentu tadi itu, kepada para malaikat. Setiap ada orang yang mampu berpakaian mewah dan seterusnya, tapi dia berpakaian sederhana saja, Allah pamerkan kepada para malaikat. Ini loh, ada orang yang punya kesempatan untuk makan enak, punya jabatan tertentu dihormati, tapi ia menahan diri. Nah itu dia, Allah itu ada di Ihya itu, Allah pamerkan. Tapi perhatikan sebaliknya. Ini banyak pendapat sore bahwa Mbah Hasyim Asy'ari kalau makan banyak itu. Dan banyak menunya. Prasmanan lah kalau sekarang. Kemudian dalam riwayat-riwayat yang juga muktabar, yang sangat kredibel, jadi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan kalau makan banyak, kambing dimakan sendirian, apa ndak wali? Ya jauh melampaui para wali standar itu. Kok ada ya wali yang begitu? Itu maknanya begitulah. Ini yang yakul sama takul. Nah, kalau Mbah Hasyim atau Sayyidina Muawiyah ini makan banyak, jangan samakan dengan dayat. Ya, itu keliru, salah besar itu. Mbah Hasyim itu hafal Kutubus Sittah. 6 hadis, kitab hadis paling otoritatif. Beliau layak disebut imam itu. Bukan hanya pahlawan nasional hadrat, layak disebut imam. Dan jasanya untuk negara itu besar. Ini pernyataan ulama-ulama di Mesir ya, Syekh Ali Jum'ah itu. Makanya orang yang disebut imam oleh para muridnya ketika masih hidup, salah satunya Imam Sya'rawi, beliau tidak mau. Banyak, ini saya punya jasa apa ke negara, ke kemanusiaan? Tidak ada. Makanya banyak riwayat populer beliau membersihkan toilet. Itu seperti Imam Ar-Rifai ya. Sorry, betul. Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i, salah satu begawan ya. Dalam fikih itu, dalam mazhab Syafi'i ada 2, yakni Imam Syaikkhoni dalam Syafi'i adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi sangat ketat, Imam Rafi'i sangat longgar. Syaikkhoni dalam hadis ya, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ada wali yang begitu. Maaf ini Ustadz Yani, ada wali yang istrinya banyak. Wali kok pemuja nafsu, seolah-olah begitu. Maka jangan samakan dengan kita. Nah, itu dia kan. Ini wali senantiasa dilindungi. Maka para wali ini berada di makom atau di level mahfuz. Senantiasa dijaga oleh Allah baik dalam keadaan sadar, taat maupun seketika kalau satu ketika mereka lalai. Kalau Nabi itu maksum ya. Nah, ini memang rahasianya Allah ya. Oke, kemudian begini. Saya tidak mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan. Wahum al-muslikun, ya mereka sama dengan kita para penempuh jalan juga untuk menuju Allah ya. Faman arada ayyuwasila ilaihi
jama'ahu alaihim ala wajhi suhbati. Maka barang siapa, nah ini berlaku untuk kita ini. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk sampai, untuk mengenal wali tertentu, ba'dul awliya tadi, jama'ahu alaihim. Allah mempertemukan ahad tadi dengan alaihim, dengan awliya ya. Ala wajhi suhbati, boleh dalam bentuk pertemanan, belajar, berguru, atau tadi bertarekat tadi itu. Al-khosoh ya, tapi hubungan yang khusus. Ya, berguru, belajar, mengikuti tarekatnya ya. Wahum qismani. Ada kok para wali ini yang enggan membawa tarekat tertentu. Jadi kalau ditanya tarekat saya apa? Mbah atau kiai, tarekat Anda apa? Tarekat saya ngaji takrib atau jurmiyah. Sudah itu. Ya kan? Gampang itu kan. Diturunkan standarnya. Wahum qismani. Qismun yazharu lil amah wal khosoh. Ada sebahagian kalangan yang Allah tampakkan kepada kalangan umum dan khusus. Ya seperti Wali Songo ya ada memang yang begitu ya, yang masyhur ya. Tapi jauh lebih banyak yang mastur tadi itu. Wa qismun la yazharu illa lil khosoh, dan kalangan tertentu enggak bisa diakses, enggak bisa dikenal kecuali oleh orang-orang khusus saja. Wa hunaka ibadun la yazharu alaihim ahadan min khalqihi. Dan di antara mereka ada loh ya yang tidak dikenali oleh seorang pun, bahkan min khalqi dari makhluknya Allah, bahkan al-hafadhah. Malaikat hafadhah ini riwayat populer adalah malaikat yang menginspirasi kita untuk beramal baik, pada saat yang sama menjaga kita dari ketergelinciran untuk beramal buruk. Pada saat yang sama dialah malaikat hafadhah ini yang menjaga amal kita naik ke langit nanti itu, mengawal amal kita naik ke langit. Wa yatawalla qabdu arwahim biyadihi, dan Allah menguasai sepenuhnya arwah mereka biyadihi. Mulai salitu turab ala abdanihim, mulai salitu turab, dan Allah tidak membiarkan sebutir debu pun ala abdanihim untuk mengotori badan mereka. Memang berada sepenuhnya dalam genggaman Tuhan. Ada di surat An'am kalau tidak salah. Di surat An'am itu bagaimana Ibu? Sesungguhnya waliyya Allah alladzi nazzalal kitab. Waliku, pelindungku adalah Allah. Ini pernyataan Nabi ya, yang direkam atau diabadikan dalam Quran. Wa huwa yatawallas sholihin. Dia senantiasa melindungi orang-orang soleh. Ini nanti cari di Quran ada. Waliyya ya, sesungguhnya pelindungku Allah alladzi nazzalal kitab. Entah An'am atau An'am kalau tidak salah itu. Ya betul ya, ayat berapa itu? Berapa? Oh sorry, Al-A'raf ayat 196. Itu ya. Ya, terima kasih. Al-A'raf 196. Dia senantiasa melindungi orang-orang yang. Nah, kalau turab-turab ini kita ingat Sayyidina Ali ya. Salah satu julukan yang diberikan Nabi adalah Aba Turab. Abu Turab, orang yang tidur bantalnya itu dari tanah liat. Jadi dicetak seperti apalah seukuran bantal. Beliau tidur di atas itu. Disebut Aba Turab ya. Ya Aba Turab. Ya ini maka banyak saudara kita Syiah itu memberi nama, memberi gelar, julukan kepada imam-imam mereka dengan julukan Aba Turab ya. Salah satunya. Ya karena tabarukan ke Sayyidina Ali tadi. Ya mereka nyebut Imam Ali ya alaihissalam gitu. Kalau kita ya tidak Sayyidina Ali gitu. Karena tidak maksum ya. Dalam tradisi Ahlussunnah. Nah, kita ambil tadi saya katakan begini, kita menggunakan pendekatan sosiologis antropologis itu pertama. Selain pendekatan spiritual ya. Pendekatan sosiologis antropologis bagaimana? Ini ada loh ya, orang makan minum, punya keseharian seperti kita, rutinitas seperti kita, bekerja, beternak, berdagang, menikah dan lain-lain ya, ke pasar dan seterusnya. Tapi bagaimana mengenali mereka, orang-orang khusus itu? Nah, caranya adalah dengan suhbah. Dengan suhbah khosoh. Ini cluenya ya. Dengan belajar kita bisa mengakses mereka. Jadi setiap orang ini kalau sudah punya ikatan khusus, berguru apa, kita kan sedikit banyak tahu ahwalnya. Kalau di akun sosmed itu pencitraannya. Apa di karyanya, di tulisan-tulisannya, mungkin dia bohong ya. Tapi dengan berguru atau punya hubungan tertentu khusus dengan mereka, kita akan mengenalnya. Jadi misalnya loh ya, siapa? Kalau bagi kita ya lebih gampang mengenal yang sudah meninggal ya, karena riwayatnya banyak.
Jadi taruhlah kita mengenal, belajar kepada orang tertentu. Kita bisa mempelajari ahwalnya, kesehariannya, cara beliau mendidik misalnya, berkeluarga, berumah tangga, karena kalimat ini ditunggu-tunggu, kemudian mendidik anaknya, bagaimana ia sangat memperlakukan ya, beragama, dia longgar atau ketat dan seterusnya. Kita bisa mempelajari aspek-aspek itu sehubungan dengan pandangan Imam Az-Zarruq tadi itu. Apakah dia itharul haq? Apakah dia i'radu anil khalq, atau apakah yang bersangkutan itu iltizamus sunnah bisidqi? Kalau ini ada, maka ia memiliki kriteria tadi itu. Maka teruslah berguru kepadanya. Kalau yang bersangkutan, guru tadi lebih mengutamakan ilmu, lebih mengutamakan akhlak ya, tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, itu dia. Itu pada aspek sosiologis, antropologis. Memang makan, minum, menikah, berdagang, bertani seperti kita, tapi punya 3 ciri tadi itu. Berulang-ulang kali, seperti yang joget itu loh, berulang-ulang kali yang gini tok itu. Nah, berulang yang modal dengkul itu kan. Nah, berulang-ulang kali disakiti oleh keluarganya, kemudian mungkin tetangganya apa kurang baik, apa tidak dihormati, diabaikan. Beberapa mungkin muridnya nakal ya macam di sini, tapi dia tetap memaklumi itu. Nah, itu dia. Jangan-jangan jangan-jangan saya itu Gus Munib ya. Nah, kalau ada klaim seperti itu, maka gimana Nur? Nur, dia mau bilang apa? Nah, itu dia. Dia sudah mau bilang tertentu, nanti diurus oleh Heri ya. Cukur bulu hidung lagi. Baik, secara spiritual begini. Tadi kan sudah ya, sosiologis, antropologis. Nah, yang spiritual ini menarik. Tetap kembali kepada teks. Kita baca begini. Subhana. Karena ini peristiwa agung, karena ini sesuatu yang istimewa, artinya ini memang betul Allah yang merancang. Memang Allah ya yang maha perancang itu, yang merancang sedemikian rupa, tidak dikasih tanda khusus, kecuali ia atau dia sendirilah tanda itu. Dan karena spesifik, itu hanya bisa dikenal oleh kalangan tertentu. Jadi ada tidak semua orang, hanya kalangan tertentu. Maka bagaimana caranya? Nah, ini cara kita, misalnya ini ya kepada para pengarang kitab atau kepada mufassir, kepada para teolog atau imam-imam ya secara umum dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, caranya dengan berwasilah, bertawassul itu. Apa buktinya? Jadi begini, illa man arada ayyuwassilahu. Untuk mengenalnya, bagaimana mengenalnya? Cukupkah dengan biografi? Cukupkah dengan mempelajari kitabnya? Mungkin iya, tapi kita genapi apa rasa terima kasih kita, ya hadiah Fatihah itu. Karena Fatihah seakar kata dengan futuh ya, dengan fatah itu. Kok bisa ya? Yang amal yang paling gusul misalnya ke Allah itu hanya nyelimuti kucing, atau kalau cerita Imam Ghazali itu, memang yang paling cunin itu. Kadar ikhlas yang paling tinggi yang tanpa pamrih ya itu. Dan seterusnya ya. Sama dengan begini. Iya ya, ini karena kita sudah terbiasa sebelum ngaji baca Fatihah. Akhirnya seolah-olah itu satu keharusan. Kalau enggak Fatihah enggak enak itu loh. Dan kita lupa bahwa kita sudah Fatihah berkali-kali. Nah, itu dia. Nanti maka lam yuwassil ilaihim illa man arada ayyuwassilahu ilaih. Nah, itu dia dengan berwasilah tadi itu. Dan mengumpulkan kita dengan mereka. Nah, sekarang begini. Misalnya ini 1 karung beras ya. Kemudian ini pasir. Masuk ke 1 karung beras tadi itu. Ya ini maka tidak ditimbang sebagai pasir tapi sebagai beras. Ini rambutan cuma 1. Tapi berkumpul dengan tomat atau jeruk, maka kualitasnya dianggap, ditimbang kalau jual beli, dianggap jeruk pula. Kira-kira seperti itu. Memang bukan wali itu Heri ya, tapi karena kumpul dengan para ulama, dianggap ulama juga. Maka ketika dulu filialnya Heri ya, toko antagonisnya Heri namanya Pak Baco. Wah itu Ustadz bilang ke saya, kalau saya jadi sampean saya usir itu. Lama mau diusir. Karena Heri merasa berkumpul dengan para ulama. Nah itu dia. Tapi kan Heri tidak berani, karena sanatnya ke Andi kan. Kalau Andi langsung marah-marah ke Pak Baco itu. Nah itu dia. Nah caranya seperti tadi itu ya. Jadi kalau berkumpul dengan mereka, bergabung dengan Fatihah, dengan mengaji seperti ini kan bergabung kita ini.
Mungkin kita bukan rambutan. Ya kita koral saja, tapi dianggap rambutan itu. Gampangnya seperti itu. Dan ini cara ini lebih mudah untuk kita ya. Kabar gembira lah tadi ya. Bagaimana cara kita supaya termasuk pada golongan man aroda ayyuwasilahu ilaihim. Supaya termasuk golongan orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk bersama mereka, aulia itu. Ya bergabung dengan mereka, berwasilah senantiasa. Tidak cukup biografinya apa dan seterusnya. Karena begini ya, tasawuf itu bukan tumpukan buku-buku. Bukan teori apa yang berhamburan diulas di seminar-seminar, bukan. Kalau Anda dimarahi tapi sabar, Anda dikecewakan tapi tetap menahan diri, nah itu dia. Jadi itu sebenarnya. Dalam lapang atau sempit, dalam keadaan kaya atau miskin tetap zikir ke Allah, nah itu. Nah kalau yang disampaikan ini ciri wali itu teori. Teori itu ya. Ya itu penting dalam belajar, tapi terapan-terapannya yang jauh lebih penting. Nah saya kira demikian ya, mungkin kabar gembira lah ya, angin segar untuk kita. Jadi titik terang. Kalau kita sudah ketemu titik terang, tugasnya diperbanyak saja titik terang tadi itu. Ya caranya bagaimana? Ya sudah senang ngaji, tidak ada lagi. Kita memprioritaskan ngaji, ya zikir bersama-sama, ya dan ya bergabung dengan mereka orang-orang yang sudah sampai, sudah wusul ke Allah itu. Kalau di sini tanda itu ada pada Yusron, karena Yusron hampir sampai. Satu-satunya itu malaikat Israel berusaha dikelabuhi dengan rambut dicukur apa. Nah, kalau versi Pak Pin pindah makam saja. Jadi kan makam umum di situ, pindah itu. Jadi malaikat ini Mungkar Nakir nunggu lama katanya. Weh, tadi ada siaran orang meninggal, kok enggak datang-datang ya? Ternyata beda makam. Jadi seolah-olah Mungkar Nakir itu hanya tahu satu area saja, yang lain tidak. Nah, ada cara lebih cerdik seperti Nasruddin Khoja ya, ini salah satu wali, salah satu ulama. Jadi kalau meninggal pesannya, kalau saya meninggal makamkan di makam bocah-bocah anak-anak ya. Jadi seperti makamnya Yusron dan Dul itu dimakamkan di makam mereka. Loh tujuannya Pak? Supaya saya tidak ditanya. Kalau anak kecil tidak mungkin ditanya, mereka ahli surga semua. Nah tapi karena para kasih Allah ya selesai ya urusan di situ. Supaya nanti saya juga bisa guyon lah dengan anak-anak itu. Jadi kalau di makam orang-orang tua serius itu. Pertanyaannya serius apa kan ya. Nah, jadi kalau di makam bocah-bocah, Mungkar Nakir tanya, Marbuka, kamu nanya gitu kan ya. Seperti yang nyalakan mobil itu. Kamu nanya, sampai kamu nanya terakhir. Nah kalau Yusron mau coba itu enggak apa-apa. Kamu nanya ya, siapa tahu langsung datang itu. Baik, demikian ini cara sederhana ya. Semoga demikianlah caranya. Karena memang para wali ini rahasia Allah, maka subhana. Kalau kita mau merenung lebih jauh lagi, ngaji ini juga sudah subhana. Kita ini loh siapanya Imam Ibnu Athaillah ini. Tapi kok tiba-tiba mengkaji kitabnya. Dengan tafsir apa yang hebat-hebat. Kita ini siapa? Kok Allah perkenankan loh ya? Jangan-jangan kita ini man aradallah juga. Kok ada yang amin ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya kembali ke Ustadz Fala, silakan.